Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, podcast Saga kali ini menghadirkan seorang sosok penyanyi legendaris ya, yang awalnya itu secara tim ini ikut Olimpiade menyanyi tingkat dunia 8 kali berturut-turut sebagai juara dunia dengan Elva Singers-nya. Yana Julio. Assalamualaikum, apa kabar Kang Yana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Enak tuh, enak banget tobat itu enak banget nangis gitu ya, ingus keluar, anduk susah nangis gitu. Insya Sekali, Allah. karena sekalian karena kerasa enak banget sesudahnya gitu, kepalang deh tobat yang lain-lain aja gitu. Dan kalau kita mau ngasih contoh yang baik kepada anak, itu bukan sekali-sekali. Jadi kalau mau anak kita itu baik, itu harus kitanya dulu baik. Ini kan real exercise, real contoh. Ini kan kita pengen juga yang lain dapat lesson learn Oh dari ini. gitu. Iyalah, siapa tahu bisa menginspirasi. Terus yang lain bisa, oh ya aku mestinya begini ya, gitu. Itu kan Oke. step-stepnya luar biasa gitu, Kang Mangga. Tapi tadi Tuti bicara mengenai berkah ya, keberkahan hidup ya. Karena kan memang itu yang harus dicari kan, keberkahan hidup yang mengakibatkan ketenangan jiwa gitu. Karena ketenangan jiwa adalah uh, nafsul mutmainnah itu adalah tujuan akhir kita gitu dalam hidup di dunia supaya bisa meneruskan ke akhirat dengan baik gitu. Mengenai anak-anak memang anak-anak semuanya anak-anak saya semuanya ceti, nggak yang laki nggak ada yang perempuan gitu. Tapi beda-beda. Kalau yang laki itu sendiri biasanya. Kalau yang cewek biasanya berdua datang gitu. Dan nanyanya udah macem-macem. Dan yang paling curiosity-nya tinggi itu yang berdua memang. Itu Aisyah. Gitu. Saya suka kewalahan kalau ngelayanin gitu. Karena saya harus ngejawabnya yang sampai memuaskan logikanya dia. Gitu. Tiba-tiba saya dijebak dengan pacar. Sambil lewat aja gitu. Dia nanya, Pak, problem mendasar semua orang yang di dunia ini apa sih? Problem mendasar yang dihadapi oleh semua orang di dunia ini apa sih? Dijebak kayak gitu, anehnya saya nggak gelagapan. Nah itulah kadang-kadang saya suka apa ya, suka selalu mengharapkan bahwa uh, walaupun saya nggak tahu, tapi kalau ditakdirkan tahu ya tahu gitu kan. Kalau misalnya walaupun saya nggak bisa jawab, tapi kalau bisa ditakdirkan bisa jawab ya bisa jawab gitu. Ya itu aja yang saya harapkan dari Allah. Saya jawab langsung. Insecurity teh. Problem semua orang adalah insecurity. Maksudnya gimana Pak? Insecurity lah dari mulai lahir dia insecure, lapar, minta minum, minta susu pada saat dia sekolah. Dia maunya main, tapi karena teman-temannya semua sekolah, dia harus sekolah, terpaksa harus ngikutin aturan sekolah. Pada saat udah sekolah, dia insecure harus belajar. Pada saat udah belajar, dia insecure apakah naik atau enggak, naik kelas atau enggak, setelah lulus SD, SMP keterima atau enggak, setelah SMP, SMA keterima enggak, setelah SMA ke kuliah di mana dan lain sebagainya. Itu semua
kejadian-kejadian masa datang yang nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita pastikan membuat manusia itu insecure. Sampai dia udah kerja, ntar kawin nggak ya, sama siapa ya kawinnya, terus kalau udah kawin ntar gue kaya apa enggak ya, punya rumah enggak ya, dan lain sebagainya. Itu insecurity itu akan berlanjut terus. Saya bilang ke Aisyah begitu gitu. Oh betul, make sense ya. So what's the way out? Gitu. Jalan keluarnya apa gitu? Jalan keluarnya adalah kamu harus berpegang kepada yang maha pasti. Karena insecure, kamu harus dibuat diri kamu secure dengan cara berpegang kepada yang maha pasti. Allah ya, what else? Saya bilang gitu. Karena kita tahu bahwa insecurity yang dialami manusia itu sudah jadi problem manusia from day one gitu. Makanya manusia modern itu menyikapinya dengan usaha-usaha yang sifatnya juga dunia. Ada asuransi, ada tabungan, ada asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Itu kan semua untuk mengatasi insecurity yang dialami setiap orang dalam menghadapi ketidakpastian masa yang akan datang. Tapi kan kalau saya jawaban itu, dia pasti udah tahu juga gitu. Karena dia juga nabung, dia juga itu dan lain sebagainya. Itu jawabannya. Tapi jawaban yang paling simple, saya waktu itu jawabnya kayak gitu. Kamu harus berpegang kepada yang maha pasti, itu Allah. Caranya gimana? Caranya kalau misalnya mau bisa berpegang sama yang maha pasti itu, kamu harus dekat. Caranya harus dekat. Dan kalau dekat itu kan harus nyaman. Kalau nggak nyaman itu nggak mungkin dekat. Nah, kenyamanan itu akan timbul kalau interaksi antara kalian berdua itu harmonis. Harmonis dengan Allah berarti adalah bahwa kamu tidak pernah mengecewakan dia, dan dia juga nggak akan mengecewakan kamu. Pada saat itu terjadi, even though misalnya kamu nggak punya security yang sifatnya duniawi, walaupun itu tetap baik ya, security itu Allah akan memberikan itu. Kalau setiap saat kamu butuhkan itu pasti ada. Setiap kamu butuhkan itu pasti ada. Sehingga pada suatu kesempatan, pada satu titik di mana kamu ngerasa bahwa aksi dan reaksinya itu, atau aksi dan reaksi, atau apa ya, antara reply dan apply dan reply-nya gitu, itu udah konstan, udah sangat real gitu, dan biasanya tidak berjarak jauh atau kayak gimana. Apalagi yang membuat kamu insecure, nggak akan ada lagi yang membuat kamu insecure. Nah, itulah yang disebut ketenangan jiwa. Apa esensi masalah yang paling hakiki mendasar tadi kan? Ternyata orang itu berhadapan dengan insecurity, dan itu dalam kehidupan modern semacam saat hari ini pun ya, dalam kehidupan saat ini insecurity itu menduduki urutan pertama, insecurity. Jadi insecurity dalam berbagai hal, apalagi sekarang kita sudah diterpa pandemi, lalu kemudian juga dengan masifnya penggunaan teknologi informasi, maka kita, walaupun kita ini generasi baby boomers, ya, kita kan udah nggak gatek-gatek. Babynya jangan disebut, bilangnya boomers aja. Kita udah nggak gatek-gatek amat. Kalau gatek amat kita juga nggak akan bisa mengikuti perkembangan anak dan sebagainya. Jadi itu keren banget. Kepikir gitu ya, insecurity. Jadi menjawab insecurity dalam hidup. Ya. Insecurity itu ada ekornya, bukan ekor ya, ada itu clueless kan. Jadi karena insecure kita jadi clueless. Clueless itu kita nggak punya petunjuk. Nah, untuk supaya tidak ini tadi maaf kelewatnya. Supaya kita jadi secure, itu clue-nya harus dicari. Clue itu sama dengan petunjuk. Petunjuk itu sama dengan hudan. Hudan itu sama dengan cahaya. Cahaya itu sama dengan petunjuk Allah. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam hidup itu insya Allah akan kamu dapat kalau persyaratannya kamu penuhin gitu. Saya bilang, lalu dia bertanya persyaratannya apa, tahulah.
orang juga gitu, persyaratan. Tapi yang paling inti adalah persyaratannya adalah tidak berbuat dosa. Jadi bukan bukan kalau sholat kan pasti sudah pasti puasa dan lain sebagainya gitu-gitu. Tapi yang paling inti adalah karena ini menyangkut semua orang bukan cuma muslim ya. Uh, pers Persyaratan utamanya adalah minim dosa. Jadi kalau dari yang diceritain ini tuh diawali dengan tadi itu ya, diawali dengan itu nggak semua orang loh bisa kayak gitu. Ketika kuota terbatas, ya kan, lalu kemudian padahal Kang Yana Biasa aja kali kan itu kalau sih misalnya nggak semua orang bisa kayak gitu sih, beneran itu mah. itu kan kesian orang-orang tua itu nangis gitu, gitu. Terus kita kasih itu seat kita ke dia gitu biasa kayaknya. Itu sih itu istimewa ya. Kalau aku bilang itu istimewa banget. Dan diiringi dengan apa? Dengan barangkali ya itu tadi keberkahan, diterima Allah ya niat baiknya, lalu kemudian tobatan nasuhanya di bulan Ramadan setelah itu kan. Berarti kan setelah kuota itu kan Ramadan Iya, seterusnya terus naik haji dan seterusnya dan sekarang ini luar biasanya rujukan utama anak tuh itu juga jarang sih aku dapatkan rujukan anak ya, rujukan utama anak itu bukan siapa-siapa, anak, istri, rujukannya tempat bertanyanya itu justru ayahnya sendiri, kepala keluarga. Ada persoalan apa, tanyanya kepada kepala keluarga, masalah agama, masalah kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Wah ini istimewa banget sih. Kang Yana tuh alhamdulillah wa syukurillah tuh istimewa banget sih sebagai referensi kan dan dipercaya untuk memberikan jawabannya kan dan itu selain dipercaya diacu kan jawabannya itu diacu diterapkan oleh uh, istri dan anak-anak. Nah kita balik lagi sekarang ke ini. Nah Kang Yana dari uraiannya ini para sahabat keluarga tentu saja banyak sekali mendapatkan inspirasi yang sangat berharga. Anak-anak bertanyanya tidak kemana-mana nih. Ini zaman sekarang nih jarang nih Kang Yana yang anak-anak itu tanya kepada orang tuanya dan menjadikan orang tua sebagai referensi utama ini sebenarnya yang sedang kami upayakan ya. Kami berserta dengan berbagai pihak tuh mengupayakan agar semua ini kembali ke rumah. Apalagi di saat sekarang ini sedang pandemi. Maka kan semua orang harus berada di rumah pada saat PPKM, apalagi yang non esensial. Nah, ketika berada di rumah, tentu referensi itu adalah orang tua dan belum tentu semua orang tua sesiap Kang Yana nih menjadi referensi dan juga menjadi apa ya selain referensi ya juga memberikan suasana yang nyaman ketika di rumah. Nah ada nggak tips-tipsnya nih Kang Yana di saat kita pandemi kayak gini nih? Oke, belum nikah dulu nih, yang akan menikah gitu ya. Kan akan membentuk rumah tangga ya. Jadi yakinlah bahwa anak itu mencontoh orang tua. Itu semua orang pasti udah tahu. Dan kalau kita mau ngasih contoh yang baik kepada anak, itu bukan sekali-sekali. Jadi kalau mau anak kita itu baik, itu harus kitanya dulu baik. Baik itu banyak spektrumnya ya. Ada baik macam-macam lah gitu. Kalau misalnya kita pengen anak kita sholat, misalnya ya kitanya harus sholat dulu. Gitu. Kalau kita pengen anak kita nggak jadi pemarah, ya kita nggak boleh marah di rumah. Kalau kita nggak pengen anak kita itu rempong atau gelisahan atau insecure gitu, kita ya di rumah juga nggak boleh kayak gitu. Jadi pendeknya adalah sebelum menikah atau sebelum berumah tangga atau sebelum punya anak dan sebagainya itu memang harus menyiapkan dirinya itu bukan menyiapkan diri dalam hal materi atau tapi menyiapkan diri bahwa kamu siap jadi contoh, siap jadi itulah yang disebut orang tuh bahwa itu tuh imam. Imam kan dicontoh ya, orang bilangnya kalau soal imam tuh konotasinya kan ke imam sholat atau gimana, tapi yang disebut imam itu adalah dia harus contoh. Itu yang pertama.
jadi nasehat ini mah nggak apa-apa gitu. Enggak lah, ini mah maksudnya netral aja, netral aja. Oke, Enggak itu sih enggak apa-apa, nasihat nggak pun enggak apa-apa ya. apa-apa. Ya itu kayak gitu. Terus cinta kasih sayang itu udah pasti lah ya, udah pasti ada. Tapi maintain lah itu supaya itu eh, tetap selalu ada dan tetap selalu besar diusahakan. Terus ketiga, kalau soal ngedidik anak, sekolah di mana dan lain sebagainya, nanti itu kan itu pasti berbeda-beda setiap keluarga ininya kan itu wilayah wilayah yang kondisional gitu. Tapi yang pasti adalah um, langkah-langkah kemananya itu diusahakan yang ke arah yang berkah gitu. Ke arah yang berkah tuh artinya bukan selalu yang kita inginin, tapi nanti ditunjukinnya tuh ke sana, ternyata ini lebih baik dan lain sebagainya gitu. Uh, Pokoknya kalau ke anak tuh sifatnya keteladanan, pembiasaan, kemudian nasihat, kemudian apa ya, kontrol, habis kontrol itu reward. Itu lima pilar utamanya itu aja, nanti tinggal diterjemahkan sendiri-sendiri. Saya akan bicara tentang diri saya sendiri dulu. Saya akan membuka diri saya sendiri dulu mengenai saya tuh sekumpulan sifat-sifat buruk tuh ada di saya sebagai manusia. Tadi saya bilang bahwa saya nggak IQ saya nggak tinggi, biasa aja. Kemudian saya tuh small thinker tuh nggak pernah berpikir besar gitu. Berpikirnya yang kecil-kecil aja. Itu terus saya bukan pekerja keras, bahkan cenderung malesan gitu orangnya. Terus selain itu apa ya, selain itu bosenan dan lain sebagainya, sekumpulan sifat-sifat yang tidak patut ditiru itu saya punya. Tapi dari sifat-sifat itu membuat saya tidak ingin merasa pintar gitu. Karena saya tidak ingin merasa pintar, saya harus membuka pikiran saya, open minded, membuka pikiran saya dari masukan dari luar. Ini dulu kita bicara anak-anak ya, dari waktu anak-anak ini saya udah kayak gitu. Terus karena saya harus menerima masukan dari luar, saya pilihlah ibu yang jadi patokan saya untuk memutuskan segala sesuatu, mau sekolah di mana, mau itu masuk IPB itu dulu ibu saya yang 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 nyuruh gitu. Terus berteman dengan siapa gitu. Pokoknya kalau saya menemukan suatu dilema dalam sesuatu hal gitu, A atau B ya, B atau C gitu, saya malas mikir, nanya aja sama ibu saya, Mak, ini gini. Ibu saya tuh juga kayak saya gitu, tapi kalau dia without explanation gitu, dia cuma C gitu. Oke, C gitu. Bahkan hal yang saya sukai pun kayak misalnya menyanyi, saya pernah juara lomba nyanyi, kemudian dikirim ke Jawa Barat, ibu saya nggak ngasih karena kawat istilahnya melang tuh apa ya kalau bahasa Sunda tuh, khawatir gitu. Jangan bayangin juara lomba nyanyi harus ke tingkat yang lebih tinggi, dilarang sama ibu saya. Saya bilang oke. Terus udah gitu tiba-tiba dia bilang, ya nak, kamu kok temenan kayaknya Ma nggak suka deh sama nggak terlalu suka sama temennya yang itu misalnya. Terus tanpa nanya, masa sih gitu? Iya gitu. Akhirnya saya karena emak bilang gitu, saya selidiki dan memang ternyata nggak bagus misalnya gitu. Terus uh, kuliah di PB juga, Mak enak kuliah di mana ya gitu, udah di Bogor aja gitu. Bogor ya, udah gitu keterima di
mahasiswa undangan kan, oke gitu. Nah, menurut sama ibu itu, walaupun ibu kita tuh kadang-kadang tidak memberikan alasan, tapi harus jadi pertimbangan berat seorang anak. Kadang-kadang memang anak suka lebih pintar dari ibunya kan, tapi bagaimanapun keadaannya seorang ibu itu pertimbangannya harus diperhitungkan dengan berat, karena buat saya ibu itu perwakilan Tuhan buat seorang anak, buat anaknya ya, bukan buat orang-orang lain. Tuhan menginfokan ke ibunya untuk yang terbaik untuk anaknya, itu biasanya koneksitasnya gitu. Sampai saya dewasa itu masih tetap kayak gitu. Tapi kalau saya mau nakal, misalnya gitu ya, mau nakal, anak muda misalnya mau nakalan gitu, saya nggak bilang sama ibu saya, karena kalau bilang pasti dibilang nggak boleh kan. Tapi itu kita. Tapi ya itu, kalau hal-hal yang penting yang harus saya putuskan di situ, saya tanya. Pernah saya waktu tingkat 4 di IPB, tahun terakhir di IPB, saya lomba nyanyi di USU Bogor, menang. Juaranya itu mau berupa rekaman di Jakarta. Seorang Yana Rusiana yang belum jadi apa-apa, tapi senang nyanyi, tiba-tiba mau jadi artis top, menjadi penyanyi. Mau jadi penyanyi gitu, di rekaman di label ternama Jakarta. Waktu itu saya lagi nyusun skripsi. Udah ketemu sama produser di Jakarta dan lain sebagainya, nyusun rencana kapan kontrak dan sebagainya, udah dites vokal dan lain sebagainya, pulang lagi ke Bogor. Di Bogor, saya laporan lah sama ibu. Mas, saya di ini gini. Dia bilang, jangan rekaman dulu, selesaiin skripsi dulu aja. Saya selesaiin skripsi loh, itu big break, rekaman itu tuh terlewat begitu saja waktu itu. Dan itu aneh, kenapa ya gitu. Tapi eventually kejadian saya nolak itu baru terlihat berkahnya, baru terlihat efek positifnya, akibat positifnya itu 20 tahun kemudian. Jadi baru 20 tahun kemudian itu berarti 2004 ya. 2014. Nah, baru 2014 itu ketahuan bahwa itu adalah keputusan yang benar. Gitu, kayak gitu. Melalui sebuah proses kejadian tertentu yang menunjukkan bahwa kalau lu dulu terima rekaman di situ, lu kasih gini. Sementara yang terjadi adalah lu nggak jadi rekaman di situ, pas habis lulus lu jadi penyanyi juga ujung-ujungnya. Dan begitu jalannya gitu jauh lebih baik daripada dulu kalau misalnya kayak gitu. Itu poinnya kemana ya? Poinnya adalah ke open minded. Ke open minded itu nggak open minded, nggak judgmental dan lain sebagainya itu basicnya adalah saya nggak pernah pingin nganggap saya pinter. Jadi nggak sotoy, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya bukan rendah diri, tapi rendah hati misalnya kayak gitu ya, diusahakan supaya kalau misalnya kita rendah hati itu akan tersaring masuk itu yang berkah buat kita. Jadi itu tadi ya, kita berani untuk mengakui ada gitu orang lain yang memang expert di bidangnya, ada orang-orang lain yang memang ahli ya dalam bidangnya, sehingga kita membuka diri untuk juga mau mendengarkan apa yang orang lain katakan dan kasih tahu ke kita. Ini juga. Awalnya kan ibu, kemudian yang setelah itu ibu meninggal, kakak saya yang paling besar gitu yang dijadikan acuan. Selain itu kan teman-teman, sahabat dan lain sebagainya gitu kan. Dan ketaatan, kepatuhan kepada ibu ini juga merupakan kunci rahmat dan kunci berkah. Jadi begitu kita memperlakukan orang tua, apalagi seorang ibu seperti itu, maka anak-anak kita pun
ya, insya Allah memperlakukan seperti itu juga ya. Iya, Itu memang rasanya sangat masuk logika ini. Tapi kalau iya. kehidupan beragama itu tidak sekedar logika saja, tapi Ada ya ada ada logikanya, ada tetapi tuntunannya ada ya. juga ya benar seperti itu. Luar biasa nih Kang Yana. Nih Kang Yana nih. Banyak tuh yang nanya ya. Nih kalau lihat IG-nya Kang Yana nih, bagi yang belum follow, ini Yana Julio 60. Ini kata ada huruf, ada angka 60. Artinya 60 itu tahun lahirnya. Jadi bisa ditebak kan usianya Kang Yana kan, 16 tahun kan. 16 tahun bacanya Arab ya kan dari belakang. Nih Kang Yana tuh umurnya 16 tahun bacanya Arab. Tapi lihat dong gitu kan, kalau ngumpul nih sama kita, kita jadi pada marah sama dia karena kelihatan kita lagi ngumpul sama anak kita, dia lagi ngumpul sama emak-emaknya. Apa? Suka. Kita suka marah banget, Ini marahnya. udah putihnya masih udah mulai keluar lagi putih. Nah, itu tuh apa ya yang apa ya menjadikan Kang Yana nih begitu, Kang Yana nih begitu awetnya banget, sangat amat awet, sangat amat awet awet mudanya nih, apa nih tipsnya nih Kang Yana? Dibilang udah sepuh dan itu juga nggak masalah. Saya itu nggak gampang, nggak sama sekali nggak. Saya sudah lama nggak tahu terakhir kali saya tersinggung atau marah tuh kapan, saya lupa. Jadi mau mau bilang apa itu terserah gitu. Tapi intinya adalah saya nggak tahu kalau ditanya tipsnya apa. Kalau kalau misalnya saya beneran awet muda ya, itu tipsnya apa itu nggak tahu karena saya nggak melakukan apa-apa. Saya standar-standar orang kebanyakan aja gitu, olahraga sedikit, uh, makan cukup. Nggak tahu tipsnya apa itu, nggak ngerti. Kalau misalnya dipikir saya suka perawatan itu salah banget. Jadi sebaiknya tanyanya sama istri saya. Perawatan itu sama sekali nggak pernah ngerawat apa-apa. Kan saya tadi udah bilang bahwa saya pemalas. Nge-gym itu boro-boro. Nggak, bukan nggak mau. Malas datang ke gymnya, malas oleh gitu-gitu. Nggak pernah nge-gym. Pernah di traktir di langganan nge-gym di satu tempat, 2 bulan keluar. Berhenti. Padahal di langganannya tuh 2 tahun. Dua bulan berhenti. Jadi nge-gym enggak, olahraga lari-lari enggak, dan lain sebagainya enggak. Pokoknya pada saat umur 46, yaitu tahun 2006, itu sebenarnya saya itu sama dengan orang kebanyakan di mana masuk ke usia yang udah mulai rentak, gampang masuk angin ya, gampang masuk angin, kemudian gampang kembung. Iya, umur 46 tuh gampang kembung gitu kan, gampang kembung terus suka keringat dingin. Jadi kalau misalnya kemana-mana tuh suka ada anduk di sini supaya keringat dinginnya nggak ngebasahin leher gitu. Terus flu itu 3 bulan sekali, itu pasti flu. Terus karena itu vitamin suplemen itu saya punya 6 setiap hari itu 6 suplemen vitamin yang gede-gede gitu. Makan setiap hari, kalau lupa makan itu sugestinya adalah sakit. Itu umur 46 ya. Jadi artinya itu udah renta lah untuk orang yang hidupnya nggak terlalu sehat ya. Maksudnya nggak olahraga gitu, nggak jaga makanan gitu-gitu, itu pasti kenanya seperti itu. Oke. Suatu saat malam-malam, biasa saya suka ada me time-nya, itu saya baca atau apa gitu, jam 12 malam ke atas setelah beres dengan keluarga, itu saya sendiri baca kah atau apa gitu. Terus saya berpikir, tuh anak gue udah sakit, udah mulai nggak terlalu fit nih badan, tapi anak-anak masih kecil gitu. Ngeluh sendiri kan, ngeluh sama Allah, ya Allah gitu. Gimana, ngeluh lah pokoknya, ngeluh sama gimana ya gitu. Yang terbaik buat aku tuh gimana ya. Oke. Biasa in deep dialog yang ala saya, setiap orang berbeda-beda caranya ya. Yang saya lakukan itu adalah dialog pada malam itu. uh, besoknya besoknya
saya kedatangan tamu 3 orang bapak-bapak, pemuda dan bapak-bapak, menawarkan saya program senam ergonomis. Sekarang disebut senam Al-Masihah atau apa ya? Namanya ganti-ganti, ergonomis, Al-Masihah, kemudian sekarang senam perkasa atau apa gitu, namanya ganti-ganti. Menawarkan kepada saya senam itu. Saya pikir, aduh, jangankan senam yang nggak tahu asalnya dari mana, entah berantah ya. Gua nge-gym aja kagak, yoga apalagi. Padahal yang nawarin kan banyak kan, yoga, gym itu kan keren ya, terkenal dan keren, dan sudah terbuktilah efeknya ke orang-orang, ke teman-teman saya. Yoga kagak, nge-gym kagak, olahraga kagak. Ini ditawarin senam yang asalnya entah berantah gitu. Mau saya ngelakuinnya gimana gitu, tapi ternyata maksud mereka adalah mereka punya sistem senam itu, dan mereka mau buka tutorialnya, dan dia butuh model tutorial senam itu. Oke. Terus gue bilang, kenapa saya ya gitu? Kan banyak anak muda yang masih bugar-bugar gitu untuk senam. Enggak, kita udah ngamatin, kita mau milih Kang Yana jadi tutorial senam ini. Gitu. Ternyata senam itu adalah senam yang ditemukan oleh seseorang, tapi dikembangkan dari gerakan-gerakan sholat. Jadi gerakan sholat dibuat cikal bakal untuk gerakan senam itu. Sederhana banget. Pertama itu 5 gerakan aja udah cukup. 5 gerakan sederhana yang pertama gitu. Terus apa untuk jadi model gitu? Iya, gitu. Karena apa ya? Ya sebagai seorang penampil ya, banci tampil ya. Mau deh, boleh jadi modelnya gitu kan. Kayak gitu. Tapi konsekuensinya adalah harus latihan dulu, harus tahu dulu gerakannya kan, supaya nanti pas syuting tutorial itu saya udah lentur, gitu kan. Kapan syutingnya? Bulan depan, Ben. Oke, sebulan ini latihan sendiri ya. Gampang kok gerakannya gitu-gitu. Pas mereka pulang, saya lakukan sendiri setiap hari gerakan senam sederhana itu. Waktu itu namanya masih senam ergonomis. Terus saya lakukan setiap hari, seminggu saya lakukan, saya nggak pakai anduk lagi. Seminggu kemudian berat badan saya turun. Kemudian saya lupa minum suplemen, fine, nggak masalah, dan lain sebagainya. Kemudian udah sebulan, pada saat habis senam, karena enak banget, nyaman banget, diteruskan lah. Sekarang udah nggak setiap hari lagi, sekarang udah jarang-jarang gitu, tapi gerakannya udah lebih banyak. Tapi sejak saat itu bisa dibilang apa ya, waktu berhenti. Jadi metabolisme balik, saya mau makan banyak, mau gimana, nggak nambah ke berat badan, nggak pernah minum suplemen. Sampai sekarang tuh saya nggak minum suplemen apapun kecuali jamu buatan ibunya Nia. Kayak Jokowi ya, gue minum jamu. Ya, Pak Presiden mau jamunya dong. Kayak Pak Presiden. Gitu. Terus saya lupa kapan terakhir kali flu. Tapi ini jadi kayak takabur ya, mudah-mudahan bukan takabur ya Allah. Ya, ini adalah cuman nyeritain bahwa ini cerita, karena kalau kita bicara kesehatan tuh saya takut banget. Kalau bilang bahwa gue sehat itu saya takut banget. Karena kalau misalnya ada unsur ria sedikit itu bisa jeder misalnya. Itu koneksitasnya sebab akibatnya buat saya itu udah demikian cepat kalau untuk hal-hal yang kayak gitu. Lupa atau lalai atau salah sedikit itu langsung
langsung ada ininya gitu. Jadi triknya itu. Jadi kalau misalnya mau browsing, senam saya itu namanya adalah SPI. Dulu sama sekarang namanya SPI, Senam Perkasa Indonesia. SPI. Ada ya, Senam Perkasa Indonesia, base-nya ada di Bandung, base camp-nya ada di Bandung. Tapi bisa di browsing, bisa diundang juga ke Jakarta untuk pelatihan satu komunitas, satu kelompok, bisa gitu. Dan itu gerakannya, tapi sekarang modelnya udah ganti. Modelnya udah anaknya yang punya. Saya sempat bikin 2 video tutorial waktu itu. Dua musim. Jadi pernah diperbaharui, saya juga jadi modelnya lagi. Sekarang udah diperbaharui lagi, udah lama. Yang jadi model adalah anak muda, bukan saya lagi. Tapi video saya masih punya sih kalau saya mau lihat. Gitu. Itu mungkin bisa dimasukkan ke dalam tips misalnya entah itu kesehatan, entahkah itu tadi yang dibilang awet atau apalah itu awet apa gitu ya. Mungkin itu juga ada unsurnya. Tapi dalam hal perawatan atau apalagi oplas gitu, itu bukan saya merendahkan mereka yang melakukan itu, tapi saya enggak. Kalau misalnya saya foto nih, dagu saya panjang itu karena saya majuin. Dan tentu saja terakhir nih Kang Yana nih, ada nggak pesan-pesan closing statement dari Kang Yana? Dan tentu gini nih Kang Yana, sebagai seorang penyanyi ini nggak afdol kalau nggak nyanyi. Oke deh. Hanya ada satu kata saat diri ada dalam resah. Hanya ada satu kata saat ku berserah padamu. Satu jiwa dan satu rasa, bersujud aku di hadapanmu. Betapa kecil diriku dalam kuasamu, dalam kebesaranmu. Hanya dengan mengingatmu, hidup dan matiku hanya kepadamu. Segala ridho dan karuniamu, terima kasih padamu ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Kang Yana, suara emasnya. Nih Kang Yana ini sudah berarti 40 tahun ini ya, 40 tahun malang melintang. Seumur dengan lulusnya dari IPB, jadi S1-nya IPB, lalu kemudian menjadi penyanyi handal, tapi tetap rendah hati dan tidak pernah marah. Dan kalau ketemu ya dengan Kang Yana ini, obrolannya pasti bermakna, suasana jadi nyaman. Berada bersama-sama Kang Yana ini suasana nyaman, riang, gembira, senang tersenyum, tertawa. Ya, cerita-ceritanya juga sangat menarik serta pasti memiliki makna sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama kali ini. Nah, Kang Yana, terima kasih banyak. Nggak terasa nih ngobrol-ngobrolnya sama Kang Yana. Salam sayang untuk Mia, untuk putra-putrinya. Itu mulai dari 3 ya putra-putrinya. Ya, Dias, Aisyah, dan Khalisa. Khalisa yang terakhir ya. Aku Dias, Aisyah sering dengar. Khalisa yang terakhir yang bungsu ya. Itu cocokan saya. Jadi anak bungsu walaupun sudah SMA tapi masih tetap jadi apa ya, kecek-kecek. Khalisa itu ya si bungsu ya, si bungsu. Nah, sahabat keluarga, tadi kita sudah dengar langsung, suara langsung, dan kali ini kita masih lanjutkan. Ada satu rekaman yang diperbolehkan ini oleh Kang Yana untuk kita dengarkan bersama. Terimalah
Dan mari kita dengarkan bersama, judulnya Insya Allah. Nah, sahabat keluarga, jangan lupa nih nanti ikuti juga Instagramnya Kang Yana di Yana Julio 60. Di sana akan ditemukan juga banyak sekali inspirasi, postingan-postingan Kang Yana yang memang menulisnya ini sangat religius. Juga jangan lupa terus subscribe podcast Saga di channel YouTube Tuti Kusumawati. Jangan lupa like, komen, juga share sebanyak-banyaknya, akan semakin banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat, yang mendapatkan inspirasi dari obrolan yang sangat bermakna ini tadi. Juga selamat menikmati hiburan dari Kang Yana. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent, that is way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Insyaallah, insyaallah, insyaallah you'll find your way. Ya Allah yang maha menguasai alam semesta ini, hanya Engkaulah yang maha penolong. Karena itu tolonglah kami ya Allah, segera bebaskan kami dari bencana pandemi ini, dan berikan kami kesabaran dalam menghadapi cobaan-Mu ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Turn to Allah, He's never far away. Put your trust in Him,